Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 24 Februari 2023 sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Doa Santo Thomas Aquinas. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimuti aku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berikanlah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan seksama, luas dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 58, ayat 1 sampai dengan 9a. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain sarung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, dan membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah,
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam, tidak
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan 15. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Puasa yang berkenan kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Hari ini adalah Jumat pertama setelah perayaan Hari Rabu Abu. Sebagai umat Katolik, apakah kita tahu bahwa Gereja Katolik menetapkan hari Jumat sepanjang tahun sebagai hari tobat? Kecuali apabila hari tersebut jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Menurut tradisi Gereja Katolik, pertobatan ditandai dengan pantang dan puasa yang merupakan tanda penyangkalan diri. Dengan berpantang dan berpuasa, kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita melakukannya sebagai silih bagi dosa kita dan dosa seluruh dunia. Menurut ketentuan konferensi para uskup, pantang makan daging atau makanan lainnya disarankan untuk dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali pada hari raya. Sedangkan pantang dan puasa diwajibkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung untuk memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Penetapan gereja ini sungguh sangat baik untuk mengingatkan umat Katolik bahwa pertobatan perlu untuk dilakukan secara terus-menerus dan bukan hanya pada masa Prapaskah. Pada saat kita mendahului atau menutup puasa kita hendaknya mendoakan pertobatan bagi seseorang atau memohon pengampunan atas dosa-dosa kita sendiri. Kita dapat mulai mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga untuk para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan seterusnya. Begitu juga di sela-sela kesibukan kita dapat mengucapkan doa-doa sederhana seperti, "Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Atau, "Yesus, aku mengasihimu." Dengan berdoa, kita turut berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Pada bacaan pertama, Nabi Yesaya mengkritik keras mereka yang rajin melakukan ritual agama dan mempelajari hukum Taurat, namun hatinya jauh dari Allah. Dengan berani, ia mengatakan bahwa puasa yang dilakukan bangsa Israel tidak berkenan kepada Allah. Tentu saja bukan tanpa resiko, Yesaya mengatakan kebenaran ini. Ia berhadapan dengan para ahli Taurat,
dan pemuka-pemuka agama pada saat itu, dan nyawa adalah taruhannya. Sebenarnya, apa yang dihadapi Nabi Yesaya pada saat itu? Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Terjadi ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal atas kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dikatakan bahwa pada hari mereka melakukan puasa, mereka mendesak-desak semua buruh mereka. Mereka berpuasa sambil berbantah, berkelahi, memukul dengan tidak semena-mena. Mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Yesaya diutus untuk mengajak bangsa Israel bertobat dari kejahatan dan ketidakadilan, agar mereka tidak hanya berpuasa demi mentaati hukum Taurat, namun juga memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Lalu, bagaimana dengan puasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Ia mengharapkan orang percaya berpuasa setelah Ia kembali ke surga. Matius 9 ayat 15. Masa ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu saat kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, gereja menantikan kembali sang mempelai laki-laki dengan berpuasa. Puasa merupakan tanda kerinduan orang percaya akan kedatangan Tuhan. Gereja mempersiapkannya dengan melakukan silih atas dosa-dosa dunia dan mendoakan pertobatan serta keselamatan seluruh umat manusia. Karena inilah kehendak Allah yang terutama. Tidak jauh berbeda dengan Nabi Yesaya, Yesus pun kerap kali mengkritik para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi pada zamannya. Mereka rajin melakukan ritual agama, namun hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka mempunyai pemahaman keliru bahwa keselamatan datang karena hanya taat melakukan hukum Taurat, walaupun hanya dilakukan secara formalitas saja. Beberapa kritik Yesus terhadap pemahaman keliru mereka dapat kita temukan pada Injil Matius bab 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius bab 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ya, sekarang ini kita sudah lebih memahami mengenai puasa yang berkenan kepada Allah. Ini selaras dengan ajaran Gereja Katolik untuk melakukan latihan rohani di masa Prapaskah. Latihan rohani bukan hanya terdiri dari pantang dan puasa saja, namun juga disertai dengan doa,
bagi keselamatan seluruh umat manusia dan beramal kasih kepada sesama. Amal kasih khususnya ditujukan kepada mereka yang kecil, miskin, dan terlantar. Semoga dengan mempraktekkan latihan rohani ini di masa prapaskah kita tahun ini, kita dapat semakin mendekatkan diri dan menyatukan diri dengan Allah. Kita akan semakin mengerti akan kehendak-Nya, dan lambat laun kehendak-Nya lah yang akan menjadi kehendak dan kerinduan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bertobat dan menyempurnakan diri kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah kehendak kami untuk dapat melakukan puasa yang berkenan kepadamu bagi keselamatan diri kami dan seluruh umat manusia. Di saat godaan mengalihkan kami dari kehendak-Mu, kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menolak semua godaan dan memilih untuk tetap taat dan setia kepadamu. Kiranya terang-Mu semakin bersinar dengan indah di dalam diri kami, dan semakin banyak orang yang mengalami kasih-Mu. Melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.